Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mahiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait materi P3K Guru tahap yang kedua. Teman-teman di sini kami akan berbagi materi soal terkait P3K Guru tahap yang kedua, yang mana materi ini adalah merupakan materi yang kami rangkum dari tes tahap pertama, kemudian kami kembangkan dalam sebuah rangkuman sehingga menghasilkan materi soal yang sangat tepat bagi teman-teman guru honorer pelajari, tepatnya dan khususnya di tahap kedua. Yang mana nantinya di tahap kedua itu soal-soal yang masuk teman-teman ya, menurut Kemdikbudristek itu tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang ada di tahap pertama. Sehingga dengan teman-teman mempelajari materi ini, materi yang pernah masuk di tahap pertama dalam bentuk soal, maka teman-teman itu berpotensi bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak teman-teman yang bisa lolos menjadi guru ASN P3K di tahap yang kedua, seperti itu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita coba langsung bahas satu persatu ya. Jadi materi pertama nantinya di tahap kedua itu adalah lambang Pancasila dan bunyi Pancasila. Berkaitan dengan lambang Pancasila dan bunyi Pancasila, itu pasti akan ada yang naik nantinya teman-teman di ujian P3K tahap 2. Pasti ya. Baik itu CPNS ataupun seleksi P3K Guru, itu terkait dengan lambang Pancasila dan sila Pancasila, itu pasti banyak yang masuk nantinya di seleksi P3K tahap kedua. Nah, di sini apa yang perlu dipelajari di bagian lambang Pancasila dan bunyi Pancasila, tentunya itu adalah lambang Pancasila. Teman-teman harus mampu menyebutkan bagian bulu pada lambang Pancasila dan menyebutkan jumlahnya. Misalkan untuk bulu yang ada, helai bulu yang ada di leher itu sebanyak 45, kemudian 17 helai bulu pada masing-masing sayap, kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor. Di bagian sini teman-teman ya, di bagian sini itu ada 19 ya kalau kita hitung. Kemudian yang juga harus teman-teman pahami di sini adalah 8 helai bulu pada ekor. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini penting sekali teman-teman pelajari, karena jangan sampai nantinya di ujian P3K tahap 2 ada muncul lambang Pancasila untuk menyebutkan atau memilih opsi jawaban terkait dengan jumlah helai bulu pada salah satu bagian dari lambang Pancasila itu sendiri. Kemudian bunyi Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, di sini yang paling penting adalah penerapannya teman-teman ya. Penerapan sila-sila Pancasila. Nah, jadi di sini antara mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu ada penerapan yang harus teman-teman pahami. Karena biasanya masuk di ujian itu pasti ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sila-sila Pancasila. Pasti ada yang naik ya. Di tahap pertama itu ada naik teman-teman ya, apalagi di tahap yang kedua. Di sini yang harus teman-teman pahami di sini adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama, mempersilahkan teman yang hendak beribadah saat belajar atau bermain bersama. Kemudian menaati perintah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tidak membeda-bedakan agama. Kemudian berbuat baik dan mulia sesuai ajaran Tuhan. Itu untuk teman-teman ya, penerapan sila Pancasila sila pertama ya. Ini minimal teman-teman harus pahami, harus mengerti seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang pertama, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia, kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa.
Nah, ini juga yang harus teman-teman pahami dan mengerti ya. Itu sila kedua, kemanusiaan adil beradab, ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu pokoknya mulai dari sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga, keempat, kelima, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya teman-teman harus bisa bedakan ya. Nah, karena pasti berbeda antara sila pertama dengan sila kedua dengan sila ketiga dengan sila keempat, dan sila kelima itu berbeda penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sila ketiga teman-teman adalah cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Kemudian cinta tanah air dan bangga dengan mengharumkan nama bangsa, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. Itu penerapan sila ketiga. Kemudian penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan, yang pertama itu adalah selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ya. Jadi kalau sila keempat itu terkait dengan musyawarah atau penyelesaian permasalahan secara bersama-sama ya. Nah, seperti itu. Jadi selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, kemudian menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilu, pilpres, dan pilkada, kemudian memberi kepercayaan pada wakil-wakil rakyat yang terpilih. Kemudian wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat, seperti itu teman-teman ya. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu adalah sikap gotong royong, kemudian sikap adil kepada sesama, kemudian memberi pertolongan kepada orang lain, kemudian menghargai orang lain, dan ikut kegiatan sosial di luar rumah teman-teman ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang harus teman-teman pahami, materi yang ketiga adalah terkait dengan teori juga yang pernah masuk di tahap pertama. Ini soal pernah masuk di tahap pertama P3K Guru, yaitu membahas tentang teori Ausubel. Nah, jadi di sini sudah lengkap kami siapkan ya terkait dengan teori Ausubel. Di sini kami sudah siapkan di sini materinya. Jadi di sini inti dari teori Ausubel adalah tentang belajar bermakna. Jadi ini yang harus teman-teman pahami ya. Tentang apa sih sebenarnya inti dari teori Ausubel? Inti dari teori Ausubel adalah tentang belajar bermakna atau meaningful learning. Itu bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Kemudian dimensi belajar menurut Ausubel, yang pertama itu harus teman-teman pahami kuasai adalah penerimaan, penemuan, hafalan, dan bermakna. Nah, jadi di sini dimensi belajar menurut Ausubel yang pertama itu penerimaan atau penemuan, hafalan, atau bermakna. Di sini dikatakan menurut teori Ausubel, belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajar dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep subsumer relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Seperti itu ya. Jadi itu dari makna dari teori Ausubel itu sendiri teman-teman ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, namun bila pembelajar tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimiliki, maka kondisi ini dikatakan sebagai belajar hafalan. Nah, seperti itu ya. Ini penjelasan berdasarkan teori Ausubel bahwasanya apabila pembelajar itu tidak bisa mengaitkan informasi baru dengan konsep yang dimiliki, maka kondisi ini sama dengan menghafal teman-teman ya, sama dengan belajar hafalan. Nah, itu penjelasan tentang teori Ausubel, bahwa inti dari teori Ausubel adalah tentang belajar bermakna atau meaningful learning. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita coba lanjut di teori Piaget ya. Di sini ada teori Piaget. Di sini dikatakan di teori Piaget itu bahwasanya teman-teman harus mengerti bahwa di teori Piaget itu juga ada yang masuk di ujian P3K, itu terkait dengan perkembangan peserta didik berdasarkan usia. Nah, di sini teori Piaget ini dibahas secara lengkap ya. Mulai dari periode sensi motorik, kemudian praoperasional, kemudian operasi konkret, kemudian operasi formal. Ini teman-teman minimal harus ketahui bahwasanya usia 0 sampai 2 tahun itu masuk ke dalam periode sensi motorik. Nah, sensori motorik. Ini harus ketahui teman-teman pahami bahwa anak berusia 0 sampai 2 tahun itu masuk ke dalam usia sensori motorik. Nah, maksudnya di sini bahwasanya pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik,
baik dengan orang atau objek atau benda, skema-skemanya baru berbentuk refleks-refleks sederhana seperti menggenggam atau menghisap. Jadi kalau menggenggam atau menghisap berarti itu masuk di periode sensomotorik atau usia 0 sampai 2 tahun. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian ada teori praoperasional, berarti usianya itu antara 2 sampai 6 tahun itu masuk di praoperasional. Nah, anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasi dunia lingkungan secara kognitif. Seperti itu ya. Kemudian di sini teman-teman ya, operasi konkret ini yang sering sekali masuk ya di ujian. Operasi konkret itu usianya 6 sampai 11 tahun. Itu periode operasi konkret. Nah, di sini maksudnya adalah anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat menambah atau mengurangi dan mengubah. Operasi ini memungkinkannya untuk dapat memecahkan masalah secara logis. Seperti itu teman-teman ya. Mampu memecahkan masalah secara logis. Nah, di sini lagi yang harus teman-teman pahami juga adalah teori ya, teori puncak piramida menurut ahli Edgar Dale. Ini masuk di ujian tahap pertama teman-teman ya. Ini masuk di ujian tahap pertama terkait dengan teori puncak piramida menurut ahli Edgar Dale ya, seperti itu. Jadi sini perhatikan ya, di sini menurut Edgar Dale itu ada kerucut pengalaman. Yang diingat itu 10% baca ya, kemudian 20% dengarkan. 30% itu masuk dilihat gambar diagram, lihat video film, kemudian lihat demonstrasi. Ini harus teman-teman pahami ya. 50% berarti terlibat dalam diskusi, 70% berarti menyajikan presentasi, bermain peran, kemudian 90% berarti melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Kemudian di sini yang baca, dengarkan itu masuk verbal ya. Kemudian ini yang 30% masuk visual. Ini yang 50% ke atas itu, ini 50%, 70%, 90% itu masuk di terlibat dan berbuat langsung. Seperti itu teman-teman ya. Luar biasa sekali ya. Jadi ini teman-teman pelajari karena ini masuk di tahap pertama ya. Mudah-mudahan masuk nanti di tahap yang kedua. Kemudian kita masuk di cara mencari min rata-rata ya. Jadi min, median, dan modus. Di sini ada contoh soalnya teman-teman ya, diperhatikan saja. Contoh soalnya adalah 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9. Di sini akan dicari min atau rata-ratanya ya. Jadi jelas ya, min rata-ratanya atau nilai tengahnya itu min rata-ratanya itu adalah 7. Sedangkan median, nilai tengah, dan data diurut itu 7. Modus, nilai sering muncul juga adalah 7 teman-teman ya. Ini diperhatikan. Ini main, median, dan modus masuk di matematika SD teman-teman ya. Nih teman-teman perhatikan frekuensinya. Nah, kemudian RPP. Nah, kalau RPP yang masuk di RPP itu biasanya adalah intisari RPP teman-teman. Intisarinya mulai dari urutan anunya di sini ya, mulai satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu sampai penilaian ya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi materi berikutnya. Ini masih ada sedikit ya teman-teman ya. Di sini terkait cara merumuskan tujuan berdasarkan KD. Nah, jadi dikatakan di sini ini ada soal yang masuk di tahap pertama kemarin teman-teman ya. Itu soalnya itu berkaitan dengan cara merumuskan tujuan berdasarkan KD. Jadi di sini memang harus dipahami ya, bahwa yang harus teman-teman pahami bahwa A itu audience, anak didik siswa, kemudian B itu behavior atau perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar, kemudian C adalah condition, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai, kemudian degree itu adalah tingkat penampilan yang dapat diterima. Nah, di sini dikatakan bahwasanya tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan degree IPK. Kemudian dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD dalam satu RPP atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Kemudian kalimat pernyataan yang menggambarkan arah dan target yang dicapai dalam seluruh rangkaian kegiatan dalam satu atau beberapa pokok pertemuan dalam satu materi pokok, tema tes, serta memuat penjelasan proses dan hasil yang diharapkan. Nah, di sini contohnya teman-teman ya, bahwa Hamzah B. Uno 2008 itu mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan pembelajaran ya. Bahwa teknis tujuan pembelajaran itu adalah ada format ABCD, yaitu A itu audience,
B itu behavior, kemudian C condition, dan D degree. Teman-teman harus paham ini ya, karena ini pasti masuk di ujiannya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya melalui diskusi kelompok ya. Melalui diskusi kelompok itu masuk di apa namanya ya, condition ya, condition. Kemudian apa namanya, A itu audience, kemudian behavior itu behavior, dapat menjelaskan upaya itu masuk behavior, kemudian memelihara keseimbangan alam itu masuk behavior juga ya. Dengan benar itu masuk degree, dengan benarnya ini masuk degree. Jadi melalui diskusi kelompok itu masuk kondisi teman-teman ya. Kemudian audience itu berarti pesertanya dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam, itu semuanya masuk di behavior. Kemudian kondisi itu melalui diskusi kelompok, dan degree itu adalah dengan benar, seperti itu. Ini penting sekali. Ini pasti masuk di ujiannya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian materi yang berikutnya sekaligus materi yang terakhir adalah untuk hari ini, part satunya adalah teman-teman wajib mempelajari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna berhubungan dengan siklus hidup ya. Ada yang mendapatkan nyamuk ya, seperti itu. Nah, jadi ini metamorfosis sempurna berarti ada yang teman-teman ada yang mendapatkan nyamuk. Jadi teman-teman pelajari saja juga metamorfosis kupu-kupu ya. Nah, jadi tahapan metamorfosis sempurna itu telur, larva, pupa, kopompong, dewasa, imago. Sedangkan metamorfosis sempurna itu tidak ada fase kopompong teman-teman. Itu yang bisa membedakan ya. Tahapannya pun tidak sempurna, adalah telur, nimfa, serangga yang baru menetas, kemudian dewasa atau imago. Nah, jadi teman-teman ini contohnya metamorfosis kupu-kupu, sedangkan ini contohnya metamorfosis belalang, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga videonya ini bermanfaat walaupun hanya 10 nomor. Insya Allah besok kami akan membagikan lagi 10 materi soal lagi terkait tahap yang kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.